Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Intan Maharani dari kelas B dengan NIM H01243008. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tugas final dari mata kuliah perkembangan peserta didik dengan judul Program Storytelling berbahasa Inggris berbasis perkembangan bahasa dan sosial emosional untuk peserta didik kelas 3 SD. Program ini dirancang berdasarkan karakteristik perkembangan peserta didik, khususnya pada aspek kognitif, bahasa, sosial emosional, dan moral. Dengan memperhatikan karakteristik tersebut, pembelajaran bahasa Inggris diharapkan menjadi lebih efektif, menyenangkan, dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Bahasa Inggris merupakan salah satu keterampilan yang penting untuk diperkenalkan sejak usia sekolah dasar. Di era globalisasi saat ini, kemampuan berbahasa Inggris menjadi bekal penting bagi peserta didik untuk menghadapi perkembangan pendidikan dan teknologi. Namun, dalam praktiknya, pembelajaran bahasa Inggris masih sering berpusat pada hafalan kosakata dan latihan tertulis. Akibatnya, peserta didik cenderung pasif dan kurang memiliki kesempatan untuk menggunakan bahasa dalam konteks yang nyata. Padahal, peserta didik kelas 3 SD yang berusia sekitar 8-9 tahun memiliki karakteristik belajar yang unik. Mereka lebih tertarik pada aktivitas yang melibatkan gambar, warna, cerita, lagu, permainan, dan interaksi langsung dengan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, diperlukan program pembelajaran yang disesuaikan dengan tahap perkembangan mereka. Dalam rancangan ini, saya memilih metode storytelling atau bercerita karena metode ini mampu menghadirkan pembelajaran yang menarik sekaligus memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengembangkan kemampuan mendengarkan, berbicara, dan memahami kosakata baru dalam konteks yang bermakna. Melalui cerita, peserta didik tidak hanya belajar bahasa, tetapi juga belajar berinteraksi, mengekspresikan pendapat, dan membangun rasa percaya diri. Program pelajaran ini didasarkan pada dua teori perkembangan utama. Teori pertama adalah teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget. Menurut Piaget, peserta didik usia sekolah dasar berada pada tahap operasional konkret. Pada tahap ini, anak mulai mampu berpikir logis, tetapi masih membutuhkan benda atau pengalaman yang nyata untuk memahami suatu konsep. Sebagai contoh, jika guru hanya menuliskan kata bir di papan tulis, sebagian siswa mungkin belum memahami maknanya. Namun, ketika guru menunjukkan gambar beruang, siswa akan lebih mudah memahami dan mengingat kosakata tersebut. Karena itulah, program ini menggunakan cerita bergambar, flashcard, dan media visual sebagai sarana pembelajaran. Teori kedua adalah teori sosial dari Lev Vygotsky. Menurut Vygotsky, perkembangan bahasa terjadi melalui interaksi sosial. Anak belajar lebih efektif ketika mereka berkomunikasi dengan guru maupun teman sebaya. Dalam program ini, peserta didik tidak hanya mendengarkan cerita, tetapi juga berdiskusi, menjawab pertanyaan, mengulangi kosakata, dan memperkenalkan hewan favorit mereka menggunakan bahasa Inggris sederhana. Selain itu, berbagai penelitian menunjukkan bahwa metode storytelling dapat meningkatkan motivasi belajar, penguasaan kosakata, kemampuan berbicara, dan partisipasi aktif peserta didik dalam pembelajaran bahasa Inggris. Oleh karena itu, storytelling dipilih sebagai pendekatan utama dalam program ini. Kelompok sasaran dalam program ini adalah peserta didik kelas 3 SD yang berusia sekitar 8 hingga 9 tahun. Dilihat dari aspek kognitif, mereka berada pada tahap operasional konkret. Artinya, mereka lebih mudah memahami informasi yang disajikan melalui gambar, benda nyata, atau pengalaman langsung dibandingkan konsep yang bersifat abstrak. Sebagai contoh, peserta didik akan lebih mudah memahami kata rabbit ketika melihat gambar kelinci dibandingkan hanya membaca kata tersebut. Dari aspek bahasa, kosakata mereka berkembang cukup pesat. Mereka mulai mampu memahami instruksi sederhana seperti menyusun kalimat sederhana seperti I like cats, my favorite animal is a rabbit. Dari aspek sosial emosional, mereka senang berinteraksi dan bekerja sama dengan teman. Mereka juga membutuhkan apresiasi dari guru untuk meningkatkan rasa percaya diri. Sedangkan dari aspek moral, mereka mulai memahami aturan, tanggung jawab, serta perilaku yang dianggap baik dan kurang baik. Karakteristik inilah yang menjadi dasar dalam menentukan tujuan pembelajaran, metode, media, dan evaluasi yang digunakan dalam program ini. Program pembelajaran ini mengangkat tema My Favorite Animals dengan durasi pembelajaran selama 60 menit. Tema hewan dipilih karena dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik dan mudah dipahami melalui media visual. Tujuan pertama adalah agar peserta didik mampu mengenalkan kosakata nama-nama hewan dalam bahasa Inggris. Contohnya, bear, rabbit, dog, cat, and bird. Tujuan kedua adalah agar peserta didik mampu memahami isi cerita sederhana berbahasa Inggris. Nah, tujuan ketiga adalah agar peserta didik mampu menjawab pertanyaan sederhana berdasarkan cerita yang didengar. Contohnya, what animal do you see?
atau what color is the bird? Dan tujuan keempat adalah agar peserta didik mampu memperkenalkan hewan favorit mereka menggunakan kalimat sederhana, contohnya my favorite animal is a rabbit. It is white, it is cute. Selain itu, program ini juga bertujuan meningkatkan keberanian peserta didik dalam menggunakan bahasa Inggris secara aktif. Pembelajaran dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pembuka, inti, dan penutup. Kegiatan pembuka, pada tahap pembuka itu, guru menyapa peserta didik menggunakan bahasa Inggris sederhana. Contohnya, good morning students, how are you today? Kemudian guru mengajak peserta didik menyanyikan lagu tentang hewan, misalnya lagu Old MacDonald Had a Farm. Lagu digunakan karena anak-anak lebih mudah mengingat kosakata melalui irama dan pengulangan. Setelah itu, guru menunjukkan beberapa gambar hewan dan bertanya, contohnya, what animal is this? Kegiatan ini bertujuan mengaktifkan pengetahuan awal peserta didik sebelum memasuki materi utama. Nah, di kegiatan inti, guru membacakan cerita bergambar brown bear, what do you see? Cerita ini dipilih karena menggunakan kalimat sederhana, memiliki banyak pengulangan kosakata, dan dilengkapi ilustrasi yang menarik. Contohnya, bagian cerita yang dibacakan adalah brown bear, what do you see? And I see a red bird looking at me. Saat membaca cerita, guru menunjukkan gambar cetak hewan sehingga peserta didik dapat menghubungkan antara kata dan visual yang mereka lihat. Setelah cerita selesai, guru mengajak peserta didik mengulangi kosakata yang muncul. Contohnya, bir, dan siswa akan menjawab bir. Terus saat guru berbicara lagi, bird, siswa akan mengulangi kata bird lagi. Kemudian guru melakukan sesi tanya jawab sederhana, contohnya what color is the bird? Dan siswa akan menjawab red. And what animal do you see? And then siswa akan menjawab deer. Selanjutnya, peserta didik mengikuti permainan mencocokkan gambar hewan dengan kosakata bahasa Inggris yang sesuai. Misalnya, terdapat kartu bergambar kelinci, anjing, dan kucing yang harus dipasangkan dengan kata. Nah, pada akhir kegiatan inti, peserta didik diminta memperkenalkan hewan favorit mereka. Contohnya, my favorite animal is a cat. It is black and it is cute. Aktivitas melatih keberanian berbicara sekaligus penggunaan kosakata dalam konteks yang sederhana. Dan selanjutnya, kegiatan penutup. Pada tahap penutup, guru mengajak peserta didik mengingat kembali kosakata yang telah dipelajari. Guru dapat bertanya, what animals did we learn today? Kemudian siswa menjawab bear, bird, rabbit, dog, and cat. Setelah itu, guru memberikan apresiasi seperti excellent, good job, atau well done. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan motivasi belajar dan rasa percaya diri peserta didik. Berdasarkan teori Piaget, penggunaan gambar dan cerita membantu peserta didik memahami konsep secara konkret. Sedangkan menurut Vygotsky, interaksi antara guru dan peserta didik membantu perkembangan bahasa melalui komunikasi yang bermakna. Media yang digunakan dalam program ini meliputi PPT bergambar hewan, flashcard, buku cerita bergambar, video lagu tentang hewan, speaker, dan LCD projector. Sebagai contoh, ketika guru mengajarkan kosakata rabbit, guru tidak hanya mengucapkan kata rabbit, tetapi juga menunjukkan gambar kelinci. Hal ini membantu peserta didik memahami makna dengan lebih cepat. Dan sumber belajar yang digunakan antara lain buku bahasa Inggris SD, cerita bergambar brown bear, what do you see, dan video edukatif bahasa Inggris untuk anak. Media visual dan audio dipilih karena sesuai dengan karakteristik perkembangan peserta didik yang lebih mudah belajar melalui pengalaman konkret dan menarik. Penilaian dalam program ini menggunakan penilaian autentik, yaitu penilaian yang dilakukan melalui aktivitas nyata peserta didik. Penilaian pertama adalah observasi. Guru mengamati keaktifan peserta didik selama pembelajaran, kemampuan menjawab pertanyaan, dan partisipasi dalam diskusi. Penilaian kedua adalah unjuk kerja. Pada kegiatan ini, peserta didik diminta memperkenalkan hewan favorit mereka menggunakan bahasa Inggris sederhana. Contohnya, my favorite animal is a dog. It is brown. Kemudian, guru menilai 3 aspek. Pertama, pengucapan atau pronunciation. Kedua, penggunaan kosakata. Ketiga, kepercayaan diri saat berbicara. Penilaian seperti ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik peserta didik sekolah dasar dibandingkan tes tertulis yang terlalu formal. Nah,
Dalam merancang program ini, saya menyadari bahwa pembelajaran yang efektif harus mempertimbangkan karakteristik perkembangan peserta didik. Tantangan terbesar dalam penyusunan program ini adalah memilih aktivitas yang menarik sekaligus sesuai dengan kemampuan bahasa peserta didik sekolah dasar. Selain itu, saya juga harus memastikan bahwa setiap kegiatan memiliki dasar teoritis yang jelas dan mendukung tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Keterbatasan program ini adalah pelaksanaannya hanya dalam satu sesi pembelajaran, sehingga perkembangan kemampuan bahasa peserta didik belum dapat diamati secara menyeluruh. Apabila program ini dikembangkan lebih lanjut, saya akan menambahkan beberapa sesi pembelajaran lanjutan yang berfokus pada speaking, reading, dan collaborative learning agar hasil pembelajaran menjadi lebih optimal. Berdasarkan rancangan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa metode storytelling merupakan salah satu pendekatan yang sesuai dengan pembelajaran bahasa Inggris pada peserta didik sekolah dasar. Metode ini tidak hanya membantu peserta didik memahami kosakata dan meningkatkan kemampuan berbicara, tetapi juga mendukung perkembangan kognitif, sosial, dan emosional mereka. Dengan menyesuaikan pembelajaran dengan tahap perkembangan peserta didik, proses belajar menjadi lebih bermakna, menyenangkan, dan efektif. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.